strateginya itu ide-ide yang dihasilkan sangat banyak. Diversity management yang didukung dengan equity dan inclusion itu bisa mempertahankan talenta terbaik. Semangat pagi, kita bisa luar biasa go digital. Halo, podcast kali ini rasanya spesial banget karena aku udah kedatangan tamu yang super inspiratif dan tentunya akan menyajikan obrolan yang menarik nih dalam rangka untuk menyebarkan energi positif kepada seluruh insan Yuti. Nah, mungkin gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Halo Mas Fandi. Halo Mbak Andin. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin untuk mengawali podcast kali ini rasanya kurang afdol kalau kita belum kenalan nih Mas. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas, sosok Mas Fandi Ahmad nih di perusahaan United Tractors Tbk ini. Nama saya Fandi Ahmad, jadi saya asal dari Malang, Jawa Timur. Kemudian saya bergabung dari Yuti sejak tahun 2011 ya, jalan 12 tahun. Sekarang di divisi service, kemudian megang menjadi solution lead di AD Project. Oke. Jadi sebelumnya dulu bergabung dengan Yuti dari posisi Site Technical Engineer, kemudian mutasi ke FMC Head Office, Departemen FMC. Kemudian baru di tahun 2018 pertengahan bergabung dengan DAD Project. Luar biasa memang pembicara kita pada hari ini. Nah mungkin kita akan langsung aja nih Mas ke isu atau topik yang lagi hangat-hangatnya nih akhir-akhir ini, yaitu tentang DEI atau Diversity, Equity, and Inclusion. Nah kalau menurut Mas Fandi sendiri DEI itu apa sih Mas? Secara singkat sih DEI ya, diversity itu merupakan keanekaragaman. Jadi baik dari segi individu, manusia, sumber dayanya, keanekaragaman dari suku, gender, terus bentuk fisik, umur, status sosial, kemudian daerah asal, dan semua yang beraneka ragam karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga mereka mempunyai uniqueness sendiri, manusia mempunyai uniqueness sendiri masing-masing. Dan organisasi yang mempunyai atau perusahaan yang menaungi keanekaragaman tersebut biasanya disebut dengan divert ya. Itu yang berarti sangat mendukung keberagaman. Nah kalau dari equity sendiri itu merupakan kewajaran, keadilan, kesetaraan. Jadi semua sumber daya manusia, baik orang ataupun karyawannya, diberi kesempatan yang sama dengan menghilangkan hambatannya untuk lebih maju atau lebih sukses. Nah, dan yang terakhir inclusion merupakan lingkungan yang menaungi. Jadi lingkungan yang mensupport diversity dan equity tersebut dan menyuarakan pendapat atau meniti karir, diberi kesempatan yang sama. Itu lingkungannya itu yang biasanya disebut dengan inclusion. Oke, benar-benar setuju sih Mas. Nah, kalau menurut Mas Fandi sendiri nih, dari DEI tadi tuh, 3 hal yang tadi sudah kita sepakati ya, kalau memang 3 hal ini tuh saling berkaitan dan nggak bisa nih timpang cuma ada salah satunya doang gitu ya. Jadi harus ada 3-tiganya. Itu tuh sebenarnya seberapa penting sih Mas adanya DEI ini gitu? Menurut saya sangat penting ya. Jadi karena dari diversity atau keberagaman tersebut akhirnya bisa karena orang-orang mempunyai sumber dayanya, mempunyai pola pikir yang berbeda, idenya juga pasti berbeda kan. Jadi di organisasi mendapatkan keuntungan, strateginya itu ide-ide yang dihasilkan sangat banyak. Sehingga kalau misal ada suatu problem atau masalah yang harus disolving, solusinya yang bisa dipilih itu banyak. Oke, karena saking nggak perlu beragamnya khawatir. gitu Betul, ya saking Mas, beragamnya, idenya berbeda, pola pikirnya berbeda. Betul. Kalau aku pikir-pikir emang kalau misalnya satu tim isinya arek Malang semua juga nggak seru kayaknya ya Mas ya. Iyalah. Oke, nah kalau dari sisi equity dan inclusionnya sendiri gimana Mas? Nah, dengan equity dan inclusion itu kan, equity kan toolsnya, inclusion lingkungannya. Jadi diversity sumber dayanya. Metodenya diversity management. Jadi dengan diversity management yang didukung dengan equity dan inclusion itu bisa mempertahankan talenta terbaik. Karena
karyawan itu yang beragam tersebut merasa dihargai dan diapresiasi. Jadi akhirnya mereka loyalitasnya lebih tinggi. Jadi mereka menghasilkan etos kerja yang terbaik dikeluarkan tuh sama karyawan-karyawannya. Akhirnya yang harusnya dibutuhkan oleh perusahaan etos kerjanya 100%, ternyata karyawannya bisa menghasilkan 150%. Bahkan 200%. Wah, ini full throttle nih, keluarkan semua karena nih. terdukung sama lingkungan yang memang suportif gitu ya Mas. Sangat suportif. Karena sudah nyaman kan. Oke, itu kan berarti sebenarnya memang DEI itu kita sepakat ya Mas ya, memang sangat-sangat penting lah keberadaannya si DEI ini. Iya. Nah, pasti kan udah mulai tahu nih Mas Fandi nih sebenarnya DEI di UT itu seperti apa sih Mas kalau menurut Mas Fandi sendiri? Apakah sudah terimplementasi dengan baik atau seperti apa nih? UT bisa mencapai umur 50 tahun atau kan Oktober nanti akan masuk ke ulang tahun emasnya UT atau biasanya disebut dengan Golden Age ya. Itu sudah sangat luar biasa dan UT mungkin secara tidak langsung dari zaman UT berdiri di 1972 tahun 1972 itu secara tidak langsung sudah menetapkan udah menerapkan mengimplementasikan DEI itu sendiri, tapi mungkin karena istilahnya belum ada jadi ya belum secara langsung nggak sengaja ya. Nah, itu menjadi kunci bagaimana UT bisa menciptakan inclusion yang menaungi kita semua, membuat nyaman, membuat kita berintegritas, kita loyal terhadap perusahaan. Tapi salah satu pendiri UT dan juga Presidir Astra ya, Pak TP Rahmat sekarang salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi Pak TP Rahmat menceritakan bagaimana metode UT dalam melakukan rekrutmen karyawan yaitu get the best employee, create the best environment. Jadi dengan merekrut karyawan yang terbaik dari latar belakang yang berbeda dari seluruh Indonesia, dengan punya ide-ide dan perspektif yang luas yang secara tidak langsung akan menciptakan environment yang best of the best nih. Semua didatengin oleh UT. Kalau zaman saya dulu ada job fair kah, ada roadshow, terus dicari kader-kader terbaiknya dari UT. Kalau zaman sekarang enak sudah online kan. Betul. Kalau zaman dulu itu roadshow. Disamperin ya Mas ya. Disamperin. Kayak ini ya Indonesian Idol gitu ya Mas. Iya. Nah itu menjadi jadi kayak teman-teman kita yang sudah direkrut ternyata ditempatkan di luar pulau, luar Jawa yang dia tidak familiar ya. Yang berbeda budaya atau bertolak belakang dengan daerah asalnya, daerah asing kan istilahnya. Betul. Tapi ternyata karyawan yang mempunyai budaya yang berbeda, karyawan yang mempunyai daerah yang berbeda, saat ditempatkan di daerah yang asing, daerah yang baru, ternyata dia bisa adaptif. Setuju Mas, setuju banget sih. Jadi kan sebenarnya kalau adaptif itu memang pasti ya kita harus menjadi manusia yang adaptif. Tapi ketika terdukung sama lingkungan yang tadi ya inclusion tadi itu pasti tentunya seperti tadi Mas Fandi sudah sempat sampaikan tuh kita bisa yang tadinya berkontribusi 100% mungkin dengan didukung oleh inclusion kita bisa berkontribusi lebih lagi ya Mas. Betul. Ya, strive for excellence gitu. Betul. Jadi UT menerapkan DEI itu tidak hanya di internal korporasi sendiri, di internal perusahaan. Di eksternalnya pun udah diterapkan. Jadi salah satu pendiri atau presidir UT dulu Pak Beni Subianto ya. Beni Subianto pernah mengatakan kami ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan partner kami atau customer. Jadi relate dengan brand Promise Moving as One, di mana customer menjadi partner untuk mencapai sukses dan growth bersama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk tumbuh bersama. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mas Fandi ada pesan-pesan nggak yang berkaitan tentang DEI kepada para insan UT yang mungkin sekarang lagi nontonin podcastnya Mas Fandi nih? Jadi terapkanlah DEI itu mulailah dari start back to basic. Kalau kata Pak Joko Pranoto, back to basic mulailah dari diri sendiri, kemudian lingkungan kecil, keluargamu, organisasi, kemudian negara. Karena DEI sendiri merupakan perwujudan dari Pancasila itu sendiri kan. Jadi menghargai dan menghormati dirimu sendiri kepada Tuhanmu, kemudian menghargai sesama, menghormati sesama, keanekaragaman suku dan budaya, inklusinya di persatuan Indonesia. Semua harus bersatu di lingkungan yang sama. Kemudian di sila keempat bagaimana semua mempunyai hak untuk equity, jadi untuk menyuarakan pendapat, untuk berkontribusi yang sama
dengan musyawarah, semua dikasih kesempatan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Semuanya mendapat perlakuan yang sama. Jadi maksimalkan potensimu, optimalkan kinerjamu, maka tujuanmu akan tercapai. Luar biasa sekali Mas Fandi. Aku tuh belajar banyak banget loh Mas Fandi hari ini dari betapa pentingnya DEI, kemudian bagaimana penerapannya, terus habis itu tadi ada pesan-pesan dari Mas Fandi juga yang tentunya bisa diterapkan juga nih untuk diriku sendiri atau untuk teman-teman insan-insan Yuti yang lagi nontonin podcast kita pada hari ini. Makasih banyak loh Mas Fandi. Sama-sama Mbak Kita udah Din. belajar banyak banget dari Mas Fandi, sangat inspiratif dan sangat menarik ya obrolannya ternyata pada hari ini. Oke, mungkin itu aja dari kita untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Fandi. Mungkin jangan lupa teman-teman buat like video ini yang nantinya akan kita post di UTVI. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Sampai ketemu lagi.